kita semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Yang saya hormati Ibu Fitri Ayu Nufrida, SE BBA Homs MSc, selaku dosen mata kuliah Manajemen Kreativitas dan Inovasi, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Baik, perkenalkan saya Febrianti Amalia Lestari, perwakilan dari kelompok 4 akan memimpin diskusi online kita pada pertemuan kali ini. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 4 melalui video pembelajaran yang diawali oleh saya sendiri yang membahas tentang inovasi dalam pemasaran produk dalam kurung praktik penjualan. Agar teman-teman mengetahui apa itu inovasi dalam pemasaran produk dalam kurung praktik penjualan, simak video berikut ini. Materi pertama membahas tentang pengertian inovasi produk. Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Nah, sedangkan produk adalah suatu barang atau jasa yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Jadi, inovasi produk ini dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha membuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi. Dan inovasi produk ini bisa terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah adanya feedback dari pelanggan, kombinasi hal yang sebelumnya sudah ada, hingga penemuan baru. Proses inovasi ini harus terus dilakukan sehingga produk menjadi terus berkembang, memiliki peningkatan hingga mencapai kesempurnaan yang bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, materi kedua yaitu tujuan melakukan inovasi produk. Di sini ada 6 tujuan. Yang pertama, meningkatkan kualitas. Umumnya, tujuan untuk melakukan inovasi baik dalam bidang apapun adalah untuk meningkatkan kualitas, termasuk juga berkaitan dengan barang. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, barang yang diciptakan akan semakin usang karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pada masa sekarang, sehingga barang tersebut diberikan sebuah inovasi agar bisa memenuhi kebutuhan pada masa kini. Alasan lainnya, karena produk yang mendapatkan inovasi diberikan tambahan fitur dan kemampuan baru. Barang dengan fitur atau kemampuan baru ini dan sejenisnya akan meningkatkan keunggulan dibandingkan barang yang sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua itu memenuhi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan sebagai seorang manusia tentu akan selalu ada. Nah, para pelanggan akan terus menuntut pemilik usaha untuk memperbaiki agar semua kebutuhan pelanggan itu terpenuhi. Nah, tuntutan pelanggan ini akan memaksa pemilik usaha untuk melakukan inovasi pada produknya. Salah satu yang nyata adalah salah satu produk layanan antar jemput yang biasa digunakan oleh masyarakat. Barang utama pada awalnya adalah layanan antar jemput dengan menggunakan motor, tetapi kemudian pemilik usaha melakukan inovasi dan mengembangkannya untuk antar jemput menggunakan mobil. Lebih jauh, pemilik usaha juga melakukan inovasi dengan memberikan tambahan layanan untuk pembelian makanan dan perbelanja. Inovasi tersebut dilakukan seiring dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan yang semakin banyak. Kemudian yang ketiga, menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Tujuan lain dalam melakukan inovasi produk adalah untuk menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Produk yang diberi inovasi memberikan fitur dan perkembangan terbaru yang akan menarik minat masyarakat, sehingga masyarakat akan membeli produk terbaru tersebut.
Terkadang inovasi juga tidak selamanya memberikan perkembangan tetapi juga pengurangan fitur. Contoh paling nyata adalah produk telepon seluler atau smartphone. Pemilik usaha mengurangi beberapa fitur seperti kualitas kamera atau kapasitas memori, sehingga memunculkan sebuah produk baru dengan harga yang lebih murah. Kemudian selanjutnya yang keempat itu mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. Nah, inovasi pada sebuah produk juga bertujuan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik usaha. Dalam menciptakan inovasi pada sebuah produk, dibutuhkan wawasan yang luas dan terkini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian pemilik usaha berusaha bagaimana mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki untuk diaplikasikan pada produk yang dibuatnya. Agar bisa mengaplikasikan ilmu pengetahuan terkini pada sebuah produk, seorang pemilik usaha harus meningkatkan wawasan dengan banyak belajar. Yang kelima, mengganti produk atau layanan. Sering dijumpai beberapa pemilik usaha menarik atau menghentikan produk atau layanan yang sudah usang dari pasaran. Salah satunya adalah pemilik usaha mobil. Nah, usaha menghentikan produksi atau menarik barang yang sudah ada di pasaran itu bertujuan untuk memberikan inovasi dengan cara mengganti barang tersebut dengan barang yang lebih baik. Nah, barang yang sudah usang dihentikan produksinya karena sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini. Nah, selain itu, produk yang sudah usang juga sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Sehingga satu-satunya cara dalam berinovasi adalah dengan mengganti produk atau layanannya. Yang keenam, itu meningkatkan efisiensi produk. Inovasi pada sebuah produk juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensinya. Nah, barang yang mengalami inovasi akan dapat melakukan tugasnya dengan tepat sasaran tanpa perlu membuang waktu lebih banyak. Sama halnya pada produk berupa aplikasi layanan antarjemput. Nah, pada aplikasi tersebut yang semula hanya bisa digunakan untuk memesan layanan antarjemput, kini berkembang dengan pesat. Ada banyak fitur yang dimiliki oleh aplikasi tersebut, termasuk layanan pembelian dan antar makanan, bahkan berbelanja. Inovasi dalam bentuk produk jasa ini membuat aplikasi tersebut semakin efisien digunakan oleh pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, itu ciri-ciri inovasi. Yang pertama, memiliki ciri khas. Dengan kata lain, suatu ide dapat dikategorikan dalam inovasi bila memiliki ciri khas yang spesifik. Yang kedua, merupakan ide baru, yaitu suatu ide yang belum pernah dipublikasikan atau diungkapkan kepada orang lain sebelumnya. Yang ketiga, dilakukan secara terencana. Suatu ide dapat dikategorikan sebagai suatu inovasi apabila dilakukan dengan sengaja atau terencana dalam pengembangannya. Keempat, memiliki tujuan, masih berhubungan dengan poin sebelumnya, yaitu inovasi merupakan ide yang dieksekusi secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi inovasi produk. Yang pertama, pemilik usaha dituntut untuk selalu melakukan inovasi pada produk-produknya. Hal ini karena inovasi pada barang tersebut berfungsi sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik semakin banyak pelanggan. Kedua, inovasi yang diterapkan pada sebuah produk dapat menarik minat masyarakat untuk mencoba menggunakan barang tersebut. Yang ketiga, inovasi berfungsi agar pemilik usaha tidak tergulung oleh arus perkembangan yang ada saat ini. Perkembangan zaman akan menuntut pemilik usaha tersebut untuk terus berinovasi sehingga dapat terus bertahan. Yang terakhir,
berbagai produk yang tidak bisa berinovasi menurut perkembangan zaman akan perlahan ditinggalkan oleh para pelanggan dan mati. Contohnya pada telepon rumah yang tergeser oleh telepon seluler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mici Indrani. Saya akan menjelaskan tentang manfaat melakukan inovasi produk. Berikut beberapa manfaat inovasi produk. 1. Memecahkan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Ketika dalam berbisnis, Anda mengalami permasalahan yang tidak bisa Anda hilangkan, maka Anda membutuhkan inovasi dan kreativitas. Untuk mencari solusinya, inovasi memungkinkan untuk memecahkan masalah serta memberikan wawasan yang memungkinkan untuk melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda. Pendekatan inovasi untuk ini tergantung dengan jenis bisnis Anda dan biasanya berupa peningkatan pada produk atau layanan yang sudah ada, perluasan bisnis, dan perubahan arah bisnis. Untuk mendapatkan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita harus berpikir out the box. Ketika berpikir out the box, maka kita bisa menemukan solusi yang inovatif dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas perusahaan. Agar produktivitas di tempat kerja meningkat, maka Anda membutuhkan sesuatu yang berbeda atau inovasi. Untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda itu membutuhkan kreativitas dan semangat yang tinggi dari seluruh karyawan. Dengan demikian, inovasi dapat meningkatkan produktivitas mereka dan memotivasi mereka untuk terus berkembang. Apapun jenis bisnis Anda, sebaiknya Anda harus memasukkan semangat kreativitas yang kuat untuk berinovasi untuk setiap karyawan. Orang akan mudah mengingat bisnis kita karena produk kita berbeda dari produk lainnya. Kita bisa membuat cerita unik dari bisnis atau mengembangkan kepribadian unik bisnis. Kembangkanlah strategi pemasaran yang tepat dengan kepribadian unik bisnis Anda. Yang keempat itu mengalahkan kompetitor yang kuat. Ketika kita memberikan sentuhan inovasi pada bisnis, maka kita memiliki kesempatan untuk mengalahkan kompetitor yang kuat dari bisnis kita. Dan yang selanjutnya yaitu tentang dimensi inovasi produk. Menurut penelitian Sekardila Pertiwi 2016, terdapat 3 dimensi inovasi produk. Antara lainnya yang pertama perluasan lini, yaitu produk yang dihasilkan perluasan bervariasi sehingga memudahkan konsumen mencari barang sesuai kehendaknya. Yang kedua itu ada produk baru, yaitu produk baru bagi perusahaan tetapi tidak baru lagi oleh pasar. Produk benar-benar baru adalah produk yang termasuk baru bagi perusahaan maupun pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Lestari. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mengapa inovasi produk itu penting. Nah, inovasi produk itu sangat penting karena terdapat berbagai alasan di dalamnya. Yang pertama, teknologi berubah sangat cepat seiring adanya produk yang lebih baru lagi. Kemudian, proses dan layanan baru dari para pesaing. Dan hal ini mendorong usaha entrepreneurial untuk bersaing dan lebih sukses lagi. Kemudian, yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi yang lebih baru lagi. Yang kedua, efek perubahan lingkungan terhadap siklus hidup produk semakin pendek, yang artinya bahwa produk atau layanan lama harus digantikan dengan yang baru dalam waktu yang lebih cepat. Dan ini bisa terjadi karena adanya pemikiran yang kreatif dan menimbulkan sebuah inovasi. Yang ketiga, konsumen saat ini lebih pintar, bergolongan, dan banyak menuntut. Mereka berharap lebih dalam hal perbaruan, kualitas, dan harga produk. Kemudian yang keempat, dengan pasar dan teknologi yang berubah sangat cepat, ide yang sejatinya bagus bisa semakin mudah untuk ditiru. Dan ini membutuhkan metode penggunaan produk, proses yang baru, dan lebih baik lagi. Dan layanan lebih cepat secara kontinu. Dan yang kelima, inovasi bisa menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, meningkatkan segmentasi pasar, dan menciptakan posisi korporat yang lebih baik lagi. Pembahasan selanjutnya yaitu inovasi pemasaran. Inovasi pemasaran sangat penting bagi perusahaan untuk sukses dalam persaingan bisnis di masa kini. Perkembangan bisnis sekarang sangat syarat dengan tuntutan inovasi pemasaran. Pada mulanya, inovasi pemasaran banyak ditekankan pada inovasi produk yang terbukti memiliki daya yang kuat dalam mendekatkan pertumbuhan penjualan.
Hal ini tidak mengherankan jika perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi produk terutama di produk konsumsi. Inovasi pemasaran ini memerlukan investasi perusahaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Inovasi pemasaran ini lebih menekankan pada inovasi kegiatan pemasaran tidak terbatas hanya pada kegiatan inovasi produk, tetapi meliputi juga inovasi cara-cara baru dalam kegiatan distribusi, promosi, dan harga produk. Baiklah, saya Nabila Farhanidia akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tujuan dari inovasi pemasaran. Nah, tujuan penting dari inovasi pemasaran ini yaitu untuk memperoleh informasi tentang prioritas dari pelanggan sehingga dapat secara efektif dijangkau dan mengurangi biaya transaksi pelanggan. Nah, tujuan ini dapat dengan mudah dicapai jika inovasi pemasaran dilakukan dengan memperhatikan pengaruh inovasi dan pengaruh imitasi. Nah, inovasi pemasaran ini akan bernilai positif bagi perusahaan jika inovasi pemasaran yang terbukti sukses dan tidak mudah ditiru oleh para pesaing. Nah, pesaing tadi masih memerlukan waktu yang lama untuk dapat meniru inovasi pemasaran ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengaruh imitasi yang mengalami penundaan waktu. Oleh karenanya, semakin lama waktu yang diperlukan untuk meniru suatu inovasi pemasaran yang terbukti sukses tadi, maka semakin besar pula nilai positif bagi perusahaan yang melakukan inovasi tadi. Nah, baik, yang selanjutnya itu peran pemasaran dalam inovasi produk. Nah, marketing memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan tadi. Tanpa pemasaran yang baik, tentunya inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia. Bahkan, hal tersebut dapat merugikan perusahaan untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam pengembangan sebuah produk tadi. Nah, baiklah, yang selanjutnya yaitu strategi meningkatkan keberhasilan produk inovasi di pasaran. Nah, yang pertama yaitu ada survei kebutuhan dari calon pelanggan. Sebelum kita membuat suatu produk, pastikan kita sudah melakukan survei dengan turun ke lapangan. Nah, hal ini untuk memahami kebutuhan target konsumen. Dalam kasus tersebut, sebaiknya perusahaan melihat siapa saja yang dapat menjadi konsumen, apa permasalahan konsumen terhadap produk, apa yang diinginkan konsumen dari produk, apa bentuk yang diinginkan, di mana mereka membeli, bagaimana kemasan yang diinginkan. Nah, kita dapat melakukan pertanyaan dan dapat kita menyimpulkan tentang apa yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh target konsumen tadi. Nah, yang kedua ada tes produk kepada calon pelanggan. Setelah kita mengetahui permasalahan utama konsumen tadi, kita harus mencari solusi atau ide untuk mengatasi permasalahan konsumen. Lalu kita buatlah contoh produk yang diharapkan untuk menjawab kebutuhan konsumen tadi. Nah, kita bisa pamerkan contoh produk tersebut ke beberapa target konsumen dan kita bisa meminta masukan dari mereka sampai target konsumen tadi menyatakan bahwa produk yang kita ciptakan itu bagus dan juga bermanfaat dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kembangkan produk sesuai dengan masukan dari calon pelanggan. Apabila contoh produk yang diberikan perusahaan belum memenuhi dan sesuai dengan harapan calon pelanggan dan masih banyak masukan terhadap produk yang tadi, sebaiknya produk tersebut perlu kita kembangkan lagi hingga kita bisa meyakinkan dan menyatakan bahwa produk tadi sesuai dengan kebutuhan pelanggan tadi. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, lakukan strategi pemasaran ke target pasar yang tepat. Nah, ini merupakan hal yang penting dan harus dilakukan ketika menjalankan suatu usaha. Sebelum menjalankan strategi pemasaran, sebaiknya yang pertama kali harus kita lakukan yaitu menentukan konsep pemasaran yang efektif dalam menjual produk kita. Nah, tentu saja konsistensi ini perlu sangat dilakukan dalam strategi pemasaran. Nah, konsistensi yang dimaksud ini adalah apakah kita sebagai pemilik produk tadi menginginkan pemasaran produk melalui saluran offline seperti pemberian brosur dan lain-lain atau pemasaran produk secara online seperti sekarang. Melalui perantara media sosial yang Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, maupun yang lain-lainnya.
Nah, hal ini juga harus disesuaikan dengan target konsumen yang diinginkan. Nah, yang kelima, evaluasi hasil penjualan dan lakukan perbaikan-perbaikan. Maksudnya setelah produk tadi dipasarkan, mau sukses maupun gagal, segeralah kita akan lakukan evaluasi kepada konsumen. Nah, kita bisa mengetahui apa saja yang bisa ditingkatkan agar penjualan tadi semakin berhasil. Jika produk sukses, biasanya akan muncul pesaing yang perlahan-lahan akan menggerus penjualan kita. Jika produk yang kita miliki gagal, dengan melakukan evaluasi, setidaknya kita dapat mengurangi resiko kegagalan selanjutnya. Jadi, evaluasi ini penting untuk dilakukan agar inovasi kita terhadap produk tadi bisa terus berlanjut. Baiklah, di sini saya akan mencoba memberikan salah satu contoh inovasi dalam pemasaran produk. Contoh yang saya ambil di sini yaitu ice cream ice. Di Indonesia sendiri, merek es krim es ini merupakan pendatang baru dibandingkan merek yang lain yang lebih senior seperti Walls dan lain-lain. Ketenaran dari merek es ini juga tidak terlepas dari strategi pemasaran yang digunakannya. Selain dari sisi inovasi, es juga menerapkan pemasaran yang termasuk baik. Mereka menggunakan penguatan pada rantai pendingin jaringan distribusi dan juga pemasar kecil, hingga tradisional. Berkat strateginya ini, semua konsumen yang tidak tinggal di perkotaan sekalipun tetap juga bisa membeli produk es ini. Nah, kita bisa lihat dengan kita seperti datang ke warung, kita tidak jarang mendapati mereka yang punya mesin pendingin pasti menjual produk ini. Nah, pemasaran yang ditujukan untuk kawasan non-perkotaan juga membuat perusahaan tersebut harus memberikan harga jual yang tidak tinggi. Nah, berdasarkan dari informasi perusahaan es ini, kini distributor ini sudah mencapai lebih dari 250.000 di seluruh Indonesia. Nah, yang kita tahu meskipun dijual dengan harga miring, produknya ini tetap punya cita rasa yang bisa bersaing dengan produk sejenis yang telah lebih dahulu muncul. Nah, dengan mengarah pada penjualan produk seluruh lapisan, membuat perusahaan es ini juga dapat merajai penjualan es krim di Indonesia yang mengalahkan banyak produk lain yang sudah ada terlebih dahulu. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan dari materi ini adalah inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Tujuan untuk melakukan inovasi, baik dalam bidang apapun, adalah untuk meningkatkan kualitas, termasuk juga berkaitan dengan barang. Memiliki ciri khas, dengan kata lain, suatu ide dapat dikategorikan dalam inovasi apabila memiliki ciri khas yang spesifik. Merupakan ide baru, yaitu suatu ide yang belum pernah diungkapkan atau dipublikasikan kepada orang lain sebelumnya. Pemilik usaha dituntut untuk selalu melakukan inovasi pada produk-produknya. Hal ini karena pada barang berfungsi sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik semakin banyak pelanggan. Teknologi berubah sangat cepat seiring adanya produk baru. Proses dan layanan baru dari pesaing, dan ini mendorong untuk entrepreneurial untuk bersaing dan sukses. Yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri dengan inovasi teknologi baru. Marketing memiliki peran yang penting dalam keberhasilan dari inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia, bahkan merugikan bagi perusahaan untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam pengembangan produk tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang inovasi dalam pemasaran produk dalam kurung praktik penjualan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan, dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.